Oke, pada kesempatan pagi hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran Ibu pada materi kita yakni APBN dan APBD ya. Untuk absensinya sendiri, sebentar Ibu share screen kan. Ibu sudah absen kalian ya di Google Form yang sudah Ibu kirim sebelum kita memasuki kelas pada pagi hari ini. Sudah ada semua, hari ini masuk semua ya, karena sudah Ibu cek. Nah, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, tolong ya di-on-kan kameranya. Terima kasih Dimas, terima kasih Ririn, terima kasih Neni, terima kasih Lucy, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah meng-on-kan kameranya ya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Dimas, mohon untuk dipimpin untuk berdoa. Ya Bu, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, anak-anak hari ini sehat semua ya? Sehat Bu. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini? Sudah siap. Sudah makan semua ya? Sudah Bu. Oke, dipersiapkan buku dan alat tulisnya halaman 26 ya. Kemarin kita mempelajari mengenai APBN dan APBD. Jadi di pertemuan sebelumnya Ibu suruh ngapain kalian? Masih ingat? Membaca apa? Membaca APBN Bu. Ya, benar sekali. Jadi di minggu kemarin Ibu sudah mengajukan kalian untuk membaca APBN dan APBD. Ibu sharekan screen dulu. Di sini pada pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan KD 3.6 dan 4.6 ini, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan mengenai APBN dan APBD. Terutama kalian tujuan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini itu kalian diharapkan mampu memahami mengenai APBN dan APBD. Jadi kalian diharapkan itu mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih terlihat ya share screen-nya Ibu ini? Masih Bu. Nah, untuk indikator pada pertemuan kita hari ini itu menjelaskan mengenai pengertian APBN, lalu ada juga menjelaskan fungsi dan tujuan APBN. Dan yang terakhir Ibu nanti akan menjelaskan mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Dari sini sudah dibaca ya pada minggu kemarin. Di rumah sudah dibaca ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Untuk KKM-nya sendiri masih sama 75. Nanti kalau kalian nilainya kurang dari 75, Ibu akan memberi kalian remedi. Dan untuk sistem pembelajarannya, nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, lalu Ibu akan memberi kalian contoh atau studi kasus yang akan kalian kerjakan secara individu. Dan dalam pengerjaan itu tadi, kalian diharapkan untuk berpartisipasi aktif. Karena apa? Karena di sini Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan tugas atau contoh studi kasus yang Ibu berikan. Sudah paham? Paham ya? Paham Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Belum ya? Ibu lanjut ya. Ini Ibu memiliki gambar. Gambar apa ini? Ini kan Ibu menjelaskan APBN dan APBD ya. Tetapi pada pertemuan pada pagi hari ini Ibu nanti akan menjelaskan APBN-nya terlebih dahulu. Ini ada gambar. Ada yang bisa mendeskripsikan mengenai gambar ini? Coba Dimas. Ya Bu, itu ada angka sama prosesnya. Berarti planning the budget itu perencanaan tentang keuangan. Ya, benar sekali. Terima kasih Dimas. Jadi di sini tuh planning the budget. Ada gambar seseorang ini ada merencanakan sebuah perhitungan ya. Entah itu
uang ataupun entah itu dana. Jadi di sini ada tulisan planning the budget. Artinya apa? Di sini itu ada seseorang yang merencanakan sebuah anggarannya. Nah, sebelum kita memasuki ke materi APBN, kita harus mengerti dulu konsep budget ini itu apa. Di sini itu tertulis ya, budget yang memang harus direncanakan. Di sini budget. Ada yang tahu apa itu budget atau anggaran? Saya Bu, Ya, Agnes, apa? budget itu modal Bu. Ada yang lain? Terima kasih ya. Lucy barangkali. Ya, jadi ibu jelaskan aja ya. Jadi di sini itu budget merupakan sebuah anggaran. Anggaran ini disusun secara sistematis baik berupa angka yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ya, terima kasih yang sudah menjawab ya. Jadi moneter ini seperti apa? Biasanya dinyatakan dalam bentuk uang. Seperti itu. Jadi memang harus direncanakan. Nah, kenapa sih harus direncanakan? Biar apa? Biar anggarannya itu terkendali. Oleh karenanya itu suatu negara itu selalu ada konsep APBN-nya, selalu ada postur anggarannya. Oleh karena itu, memang harus di-planning sejak dini ya. Untuk tata cara penyusunannya nanti Ibu akan jelaskan di KD berikutnya. Sudah paham ya? Sudah Bu. Nah, kita masuk ke APBN dan APBD. APBN dulu ya. Ada yang tahu APBN itu apa, anak-anak? Saya Bu, Ya, rancangan yang disusun oleh pemerintah dengan DPR. terima kasih Ari. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh teman-teman kalian ini. APBN itu rencana keuangan tahunan pemerintah ya. Kalau di pusat itu namanya memang APBN, nanti kalau di daerah namanya itu APBD. Nah, itu disusun sama siapa? Disusun sama DPR dalam waktu satu periode. Jadi rencana keuangan negara yang disusun bersama dengan DPR dalam kurun waktu satu periode. Nah, satu periode ini jangka waktunya berapa Bu? Jadi jangka waktunya itu 1 tahun. Nanti setelah akhir bulan nanti akan didapatkan lagi untuk penyusunan pada tahun yang akan berjalan atau tahun berikutnya seperti itu. Nah, dalam konsep APBN ini ada yang dinamakan dengan surplus dan defisit anggaran. Ada yang tahu? Ini berhubungan sekali dengan anggaran APBN. Ada yang tahu surplus itu apa, defisit itu apa? Saya Bu, Ya, kalau surplus itu kelebihan anggaran, itu kekurangan. ya benar sekali jawaban dari Ririn ya. Defisit itu pengeluarannya lebih banyak, tetapi kalau surplus itu pengeluarannya sedikit tetapi pemasukannya banyak. Seperti itu. Jadi kebalikannya atau lawan katanya. Paham ya? Nah, surplus dan defisit itu sendiri juga dipengaruhi misalnya nih negara mengeluarkan untuk dana pembangunan. Nah, dana pembangunan yang tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan defisit. Pengeluarannya itu tidak terkendali. Seperti itu. Jadi memang harus sesuai dengan postur APBN. Paham ya dari sini? Paham Bu. Belum ada yang ditanyakan? Belum. Nah, Ibu sekarang mau tanya, tetapi sebelum Ibu tanya, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu untuk mendukung pemahaman kalian mengenai APBN dan APBD. Mau ya? Nggih. Oke. Ya Bu, mau Bu. Bentar, Ibu stop share screen dulu. Bicara soal uang kita, berarti bicara soal APBN juga. Dan APBN, mungkin istilah ini sudah nggak asing lagi di telinga kita. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rancangan keuangan tahunan Indonesia yang dirancang setiap tahun dengan tujuan untuk menjadi acuan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja bisa sesuai rencana dan bisa dialokasikan sesuai dengan porsinya. Tapi, gimana sih lebih jelasnya? APBN sendiri dapat diibaratkan seperti
seorang ibu rumah tangga yang dikasih uang bulanan dari gaji suaminya, lalu dia harus mengalokasikan uang itu untuk membeli bahan makanan, biaya sekolah, bayar cicilan rumah, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus benar-benar terencana agar keuangan keluarga tidak kacau. Begitu juga dengan APBN kita. Kita harus merencanakannya agar negara ini tidak kacau. Sudah bisa difahami ya mengenai video Ibu tadi? Sudah, Bu. Mengenai APBN ya. Jadi penerapan APBN ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan seperti video yang Ibu tayangkan tadi. Misalnya nih, ketika seorang ibu rumah tangga itu dikasih uang oleh suaminya dan itu akan ia anggarkan. Misalnya nih, dikasih uang jatah bulanan 3 juta. Dia akan menganggarkan untuk cicilan rumah, untuk bayar sekolah, dan untuk keperluan sehari-hari. Begitupun dengan kalian sebagai siswa ya. Ketika kalian dikasih uang jajan oleh orang tua kalian 500.000 per bulan, maka itu harus sesuai dengan anggaran. Jadi kalian harus menganggarkan agar tidak terjadi pemborosan. Nah, 500.000 itu untuk apa saja kalian susun seperti itu. Sudah jelas ya. Jadi pelajaran APBN ini mengajarkan kalian untuk menyusun sebuah anggaran, khususnya anggaran kalian sendiri sebagai siswa seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Sudah terlihat ya slide Ibu? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu tanya nih, kenapa sih harus ada APBN? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Nin. Karena untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Ya, benar sekali. Jadi memang harus ada APBN dalam suatu negara itu tadi. Karena apa? Karena di sini itu pengeluaran negara itu banyak sekali. Oleh karenanya harus dipostur sedemikian rupa. Misalnya nih, anggaran pembangunan 2 miliar yang dikeluarkan juga harus 2 miliar seperti itu. Jadi sudah ada ketetapannya. Tidak seolah-olah pemerintah itu mengeluarkan dana seenaknya sendiri, itu tidak bisa. Seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan kasih soal atau studi kasusnya sekarang. Nanti cara kerjanya bagaimana? Jadi nanti cara kerjanya itu kalian mengerjakan secara individu atau secara pribadi. Nah, berhubung perkuliahan kita itu daring, jadi kalian manfaatkan grup WhatsApp kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian, bertukar pendapat. Jadi nanti Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan atau untuk mengkomunikasikan ya. Paham ya? Iya, Bu. Nah, ini soalnya hanya ada 2. Nanti perwakilan saja yang Ibu tunjuk. Kalian manfaatkan grup WhatsApp kalian untuk mengerjakan soal ini ya. Ibu tunggu 15 menit cukup? Cukup. Ya, cukup ya. Oke, kalian kerjakan dulu anak-anak. Ibu tunggu ya 15 menit. Oke, sudah 15 menit anak-anak sudah selesai semua. Sudah, Bu. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya, Masih bentar, Bu. ya, sekarang Ibu tunjuk aja ya yang mengkomunikasikan atau mempresentasikan siapa. Sudah siap ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang untuk yang nomor 1, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, Agnes silahkan. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan untuk soal nomor 1, yakni apa saja fungsi dan tujuan APBN. Untuk fungsi dari APBN sendiri itu ada 5. Ada 5. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi di sini adalah fungsi yang bertujuan untuk menerima proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini bertujuan untuk
penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Yang keempat ada yang ketiga ada fungsi otoritas. Fungsi otoritas di sini berfungsi untuk tenggak atau pokok pelaksanaan pendapatan belanja dalam setiap tahunnya. Yang keempat ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Yang kelima ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini berfungsi untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Untuk yang tujuan APBN sendiri di sini adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. Nah, yang terakhir itu memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja negara. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Agnes sudah mau menjelaskan. Untuk yang nomor 2 siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Ya, Neni. Sumber-sumber penerimaan negara itu ada 3. Yang pertama yaitu pajak. Nah, misalnya seperti pajak bumi bangunan, BPH, pajak penjualan atau barang mewah, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional dan lain sebagainya. Sumber penerimaan negara yang kedua yaitu penerimaan negara dari non pajak. Misalnya keuntungan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman barang sitaan dan sebagainya. Dan sumber penerimaan negara yang ketiga yaitu ada hibah. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Neni. Nanti Neni sama Agnes Ibu kasih nilai tambahan. Benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Ibu kupas satu persatu ya. Nah, jadi di sini untuk fungsi APBN itu beda dengan tujuan APBN. Di sini ada 6 fungsi ya. Ada fungsi alokasi, di mana fungsi APBN ini fungsi untuk penganggaran. Untuk apa sih dana ini? Dialokasikan untuk apa sih? Seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya itu misalnya nih pemerintah pusat memiliki dana 5 triliun, nanti akan dianggarkan untuk apa saja, entah itu untuk biaya pembangunan, pendidikan, ataupun untuk kesehatan. Lalu ada fungsi distribusi ya. Kalau fungsi distribusi ini, fungsi itu terhadap fungsi penyaluran, di mana dana itu akan disalurkan untuk apa, seperti itu. Lalu ada fungsi stabilisasi, di mana fungsi ini itu untuk menstabilkan perekonomian agar tidak terjadi inflasi. Tujuannya seperti itu, agar dana yang diedarkan ke masyarakat itu jumlahnya tidak berlebihan, yang nantinya akan berdampak pada inflasi itu sendiri. Lalu ada fungsi otoritas. Fungsi otoritas ini fungsi di mana APBN ini sebagai prioritas atau digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan anggaran dana pada tahun yang akan berjalan. Jadi dijadikan sebagai dasar seperti itu. Kalau fungsi perencanaan ini apa? Jadi fungsi perencanaan ini fungsi dari suatu APBN untuk merencanakan apa Bu? Untuk merencanakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya nih untuk prioritas belanja pegawai itu sekian, untuk pendidikan itu sekian, itu sudah direncanakan sama pemerintah. Lalu ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini seperti apa Bu? Mbak Neni, apa bisa menjelaskan mengenai fungsi regulasi? Saya Bu. Ya, Dimas. Fungsi regulasi itu fungsi APBN. Dari APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan Ya. bertujuan jangka panjang Bu, Ya, untuk benar kemakmuran sekali. rakyat. Jadi fungsi regulasi ini tujuan dalam jangka panjangnya itu untuk kemakmuran rakyat ya. Seperti itu.
Lalu untuk tujuannya, pedoman penerimaan pengeluaran negara dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Jadi di sini itu APBN itu ada pedomannya, tidak serta-merta pemerintah itu mengeluarkan dananya itu tidak ada pedomannya. Lalu ada meningkatkan transparansi pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Maksudnya apa sih di sini transparansi dana itu? Jadi semacam dana yang sudah dikeluarkan itu ada pertanggungjawabannya. Nanti ditanggungjawabkan kepada siapa? Ya kepada DPR dan masyarakat luas. Nah di sini tahu karena apa? Kok harus dipertanggungjawabkan? Ada yang tahu? Supaya tidak korupsi, Bu. Ya benar sekali jawaban dari Ririn. Itu salah satunya agar tidak terjadi penyelewengan dana atau korupsi. Karena apa? Karena dana yang dialirkan kepada masyarakat untuk pembangunan ini juga asalnya dari masyarakat. Dari apa? Dari pembayaran pajak. Pajak ini kan sebagai penerimaan terbesar negara ya. Kalau kita dengar di buku ataupun di video, kalau mungkin kalian pernah memutarnya. Jadi harus dipertanggungjawabkan berapa sih keluarnya, berapa sih pemasukannya, seperti itu. Lalu ada meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Jadi dengan adanya APBN ini juga akan meningkatkan koordinasi pada siapa? Jadi koordinasi bisa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah ke unit yang lebih kecil. Dananya itu akan mengalir tidak hanya stagnan di pusat saja. Lalu ada membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Paham ya di sini tujuan fiskal itu seperti apa? Paham, Bu. Ya seperti pajak, seperti itu. Lalu ada yang terakhir, ada memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Jadi di sini itu pemerintah itu dengan adanya APBN dia akan bisa memenuhi prioritas belanja. Karena apa? Karena di sini sudah ada susunannya. Jadi memungkinkan pemerataan dana, entah itu pusat maupun di daerah. Diharapkan yaitu tadi tidak ada kesenjangan dana, tidak ada kesenjangan pembangunan antar pemerintah pusat dan daerah. Paham ya? Ya, Bu, sudah paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjutkan untuk slide yang terakhir, penjelasan Ibu mengenai apa saja sih sumber-sumber penerimaan negara. Nah, kalau kita menerima itu kasnya berkurang atau bertambah kas negaranya? Bertambah Ya. Salah satunya itu ada pajak. Nah, pajak ini dikenal dengan penerimaan terbesar negara. Karena apa? Karena pajak ini dialokasikan langsung untuk pembangunan. Pajak ini dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik itu harus taat dalam membayar pajak. Karena apa? Karena yaitu tadi untuk pembangunan, untuk pembiayaan gaji pegawai, seperti itu. Nah, pajak sendiri itu ada jenisnya banyak sekali. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Di sini Ibu akan menjelaskan pajaknya secara umum saja. Ada misalnya ini pajak PBH, ada pajak penghasilan, ada pajak ekspor impor, seperti itu. Lalu ada lagi nomor 2, penerimaan negara non pajak. Jadi selain pajak, ada juga non pajak. Non pajak ini juga sebagai sumber kas negara ya. Misalnya apa sih, Bu? Misalnya di sini ada BUMN. Keuntungannya. Jadi keuntungannya atau labanya ini masuk ke dalam kas negara. Karena kan kalau kita misalnya BUMN itu kan juga membayarkan pajaknya kepada pemerintah juga. Lalu ada keuntungannya juga, jadi bisa dikatakan double, kasnya itu disalurkan untuk pemerintah, seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Lalu yang terakhir ada hibah. Nah, hibah ini sama nggak sama pinjaman? Beda atau sama pinjaman? Ya, Bu, Beda, sama Bu. Bedanya apa? Kalau Kalau- pinjaman itu harus dikembalikan, Bu. Tapi kalau hibah itu diberikan secara tunai. Ya, terima kasih Agnes. Kalau memang hibah dan pinjaman ini sifatnya beda. Kalau pinjaman itu ada bunganya dan si peminjam itu tadi itu
itu harus mengembalikan dana atau uang pinjamannya itu tadi. Tapi kalau hibah ini pemberian sukarela kepada pemerintah, entah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, gunanya untuk apa sih? Ya gunanya itu untuk membiayai pembangunan, entah itu bisa juga untuk biaya bantuan sosial juga kalau hibah ini. Tetapi sifatnya itu tidak dikembalikan. Karena apa? Karena ini sifatnya sukarela pemberiannya. Paham? Oke. Kalau kalian paham, Ibu stop share screen-nya dulu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu nanti akan memberikan kalian tugas ya, tugas pada WA grup kalian. Nanti kalian kerjakan seperti itu. Paham ya? Lalu Ibu akan menyimpulkan kegiatan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah Ibu nilai keaktifan kalian, tinggal kalian mengembangkan saja. Ibu simpulkan ya, ada yang bisa memberi kesimpulan sebelum Ibu menyimpulkan? Langsung Ibu saja. Oh, jadi langsung Ibu saja ya. Jadi di sini itu APBN itu memang harus direncanakan. Karena apa? Karena agar pengeluaran maupun pemasukan pemerintah itu terkendali. Nah, APBN itu apa sih, Bu? Jadi APBN ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Jadi penyusunannya itu tidak serta-merta kok langsung jadi, itu enggak, ada rancangannya dulu, nanti akan disidangkan oleh DPR, baru nanti akan diterima atau ditolak, baru akan disetujui, baru akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Nah, kalau kenapa harus ada APBN ini? Nah, bayangkan saja ketika suatu negara tidak ada APBN, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika negara tidak ada APBN? Utang kebanyakan. Ya, benar sekali Dimas. Jadi ketika negara tidak ada APBN memungkinkan suatu negara itu terjadi pemborosan. Nah, dampaknya apa? Negara itu tadi akan meminjam uang kepada pihak luar negeri atau biasa yang disebut dengan hutang. Nah, hutang ini kan itu ada bunganya. Kalau ada bunganya itu nanti kan juga akan menambah pengeluaran negara. Seperti itu. Nah, kalau sumber-sumber penerimaan negara itu ada seperti pajak, ada keuntungan BUMN, itu nanti labanya akan masuk ke dalam kas negara atau APBN yang digunakan untuk pembiayaan negara itu sendiri. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya, sudah cukup jelas ya? Sudah jelas, Bu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu itu sudah menilai keaktifan kalian pada hari ini ya. Lalu Ibu akan memberikan kalian tugas di WA grup kalian ya. Nah, nanti kalian kerjakan, karena kita masih daring, jadi Ibu nanti cukup memberikan lewat WA grup, nanti kalian kerjakan. Tugasnya ini mereview kok. Nanti kalian pada pertemuan berikutnya, kalian presentasikan atau kalian komunikasikan, lalu Ibu yang akan menjelaskan, seperti itu. Paham ya? Saya mau tanya, Bu. Ya, apa Dimas? Untuk ada batasan lembaran apa, Bu, untuk tugas Oh iya. reviewnya? Untuk batasannya itu Ibu tidak akan memberikan batasan, tetapi untuk waktu pengumpulan Ibu akan memberi batasan, kalian dikumpulkan minggu depan. Nah, berhubung waktunya kan masih panjang, kalian bisa berdiskusi lewat WA grup kalian ya. Saling bertukar informasi atau jawaban. Paham ya? Ya, Bu, terima kasih. Oke, kalau sudah, Ibu akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu minggu depan. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya, karena di musim-musim pada pandemi saat ini sangat rawan sekali. Tetap patuhi protokol kesehatan, dan Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.